Alhamdulillah pemirsa TV, kita kembali di Ustaz Menjawab hari ini dengan tema yang luar biasa hari ini, Rasulullah sebagai suami teladan. Ini sangat pas ya, karena ini dalam rangka menyambut Maulud Raya Kota Banda Aceh tanggal 6 Februari ini, beberapa hari lagi ya. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau ada yang ingin bertanya tentang hubungan suami istri, tentang kasih sayang Rasulullah kepada istri-istrinya sesuai dengan tema, silakan SMS ke nomor yang tertera di layar kaca sebentar lagi. Juga boleh menelepon langsung ya. Insya Allah kita akan menjawabnya. Ibu-ibu yang kami muliakan, mungkin ingin mengenal Rasulullah lebih dalam sebagai suami teladan, silakan saja. Jadi walaupun kita ini juga suami, tapi kadang-kadang ya, sangat kecil keteladanan yang bisa kita memberikan kepada istri-istri kita. Jadi kesyumulan, kesempurnaan, keteladanan yang agung itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan saja pemirsa TV SMS ke nomor ini, nomor yang tertera di layar kaca. Insya Allah akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari antum ya. Saya lihat dulu sudah ada, belum nampaknya. Saya tunggu lagi, silakan SMS. Insya Allah akan kita jawab. Baik, sambil kita menunggu pesan atau SMS ya, kita lanjutkan dulu ya bincang-bincang kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikah ya, yang pertama karena beliau manusia. Memang manusia ditakdirkan oleh Allah, fitrah manusia itu adalah ada nafsu libido. Nafsu, ingin menyalurkan nafsu libido kepada yang halal. Yang halal itu lewat nikah. Kalau di luar nikah itu namanya zina. Zina itu perbuatan setan ya. Tapi kalau lewat nikah itu perbuatan yang mulia. Jadi Rasulullah sebagai manusia, beliau butuh penyaluran nafsu libido. Dan di dalam syariat Islam, menyalurkan nafsu libido itu kepada yang berhak ya, kepada istri yang sah, atau sebaliknya istri kepada suaminya yang sah, itu adalah ibadah. Ibadah itu manusia yang normal membutuhkan saluran itu. Dan sunatullah juga untuk melanjutkan keturunan manusia. Maka dalam Islam haram yang sebaliknya. Misalnya berzina itu haram, karena anak yang lahir lewat zina itu siapa ayahnya? Kan begitu. Orang tidak mengakui itu anaknya, karena perempuan itu banyak suaminya kalau berzina. Penzina itu banyak suaminya. Bukan suami, banyak laki-laki yang menzinahinya. Maka zina itu haram. Dan itu bukan sunatullah. Zina itu godaan setan. Godaan setan orang berzina itu. Atau penyelewengan. Penyelewengan kefitrahan manusia. Manusia ini hidup secara fitrah lewat pernikahan yang diketahui oleh masyarakat, walimah namanya, walimatul urus ya. Itu fitrah. Tetapi kalau sembunyi-sembunyi berzina, sembunyi-sembunyi, itu bukan fitrah. Itu cara-cara yang haram, cara-cara binatang.
Atau penyelewengan yang model lain, salah menempatkan sperma. Misalnya lesbian. Bagi perempuan sama perempuan itu lesbian. Atau homoseksual, liwah, bahasa Arabnya liwah. Laki-laki sama laki-laki, seperti kaum Nabi Lut, itu juga haram. Jadi para nabi, para rasul, manusia biasa, beriman bertakwa kepada Allah, mereka selalu mengagungkan lembaga pernikahan, lembaga perkawinan yang sah. Dan ketika sudah terjadi akad nikah antara seorang istri dan suami, Allah telah menyatukan keduanya. Walaupun fisiknya berbeda, satu laki-laki satu perempuan, tapi hatinya sudah disatukan oleh Allah. Yang laki-laki mencintai, yang suami mencintai istri, dan istri mencintai suami. Mereka saling mencintai, saling kerjasama, senasib, seperjuangan, suka dan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika lahir anak-anaknya. Kasih dari ya. Kemudian lahir anak-anak perempuan 4 orang. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, yang terakhir Fatimah. Jadi 6 orang. Abdullah yang laki-laki lagi, ya. Yang terakhir Abdullah. Jadi 6 orang. Jadi Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah. Itu anak dari Khadijah. Tapi Rasulullah juga ada anak yang bernama Ibrahim. Ibrahim ibunya bukan Khadijah. Ibu Ibrahim adalah seorang wanita dari Mesir. Namanya Maria Qibtiyah. Maria bangsa Qibti. Orang Mesir itu disebut Qibti. Sampai sekarang pun orang Qibti itu masih ada di Mesir. Dan umumnya orang Qibti ini agamanya agama Kristen. Tetapi Maria dulu diberikan hadiah oleh Raja Mesir, Muqawqis, raja beragama Kristen juga. Tetapi Maria kemudian beriman kepada Allah, menjadi budak Rasulullah, kemudian melahirkan anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Memang semua anak-anak Rasulullah itu meninggal waktu kecil, yang laki-laki, tapi yang perempuan itu sempat kawin dan malah sempat ada anak, ya, menjadi cucu Rasulullah. Sedangkan istri-istri yang selain Khadijah dan Maria ini tidak ada anak. Tidak ada anak. Misalnya Khadijah, misalnya ada istri Nabi Hafsah binti Umar, enggak ada anak dengan Nabi. Ada Safiyah. Safiyah itu seorang anak Yahudi yang masuk Islam juga, tidak ada anak dengan Nabi. Juga ada Zainab binti Jahsyin, Zainab binti Qudaimah, ada Ramlah, ada Hindun, ada banyak yang lagi, Juharia, ada Maimunah, semua tidak ada anak lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada
dikarunia lagi anak, ya. Tetapi Rasulullah itu ya mampu memberi nafkah lahir batin kepada istri-istrinya, karena Rasulullah itu manusia yang utuh, manusia yang sehat, manusia yang dianugerahi oleh Allah SWT kemampuan memberi nafkah batin kepada istri-istrinya. Jadi masalah anak itu urusan lain, urusan takdir. Tapi sebagai suami teladan, Rasulullah mampu memberikan nafkah batin kepada istri-istrinya, janda-janda muda waktu itu, seperti Maimunah itu masih muda, Safiyah masih muda, juga Hafsah masih muda, ada beberapa yang lain, janda-janda muda semuanya. Rasulullah mampu memberikan nafkah batin dan mereka itu puas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah mendapatkan bahwa ada keluhan bahwa mereka itu minta cerai misalnya, atau tidak cukup nafkah batin. Nauzubillah min dzalik. Tidak pernah terjadi pada Rasulullah, karena Rasulullah itu teladan, sebagai suami teladan, yang dalam satu hadis disebutkan kekuatan Rasulullah itu kekuatan yang sempurna sejak muda sampai tua. Rasulullah itu seorang yang kuat dalam beribadah, ya, kuat dalam bekerja, kuat dalam medan perang, dan kuat di rumah tangga. Jangan dipikir Rasulullah sudah berusia 60-an lalu Rasulullah itu loyo, tidak. Nanti Rasulullah itu prima selalu, staminanya prima selalu. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, kita lihat SMS ya, sudah masuk ya, memang sudah masuk ya. Alhamdulillah ya, dari Ibu Mawaddah ya, di Guci Komplek ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berumah tangga dengan Khadijah itu mengharapkan harta Khadijah yang kaya raya, atau karena kecantikan Khadijah, atau motif apa? Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam. Ya baik, katakanlah ini sebuah pertanyaan yang mungkin ibu berpura-pura ya. Padahal ibu sudah tahu juga tentang ini ya. Tapi enggak apa-apalah, untuk mengajarkan orang-orang lain ya. Jadi Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah binti Khuwailid, dengan seorang janda yang sudah berusia 40 tahun, kebetulan kaya. Tetapi Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah itu bukanlah mengharapkan harta kekayaan dari Khadijah. Itu tidak pernah kita dapatkan di dalam sirah Nabawi, dan tidak juga kita dapatkan dari kritikan dari orang-orang orientalis. Orang orientalis saja tidak pernah mengkritik, tidak pernah berpikir ke situ. Karena bukan hanya Rasulullah di zaman itu yang suka kawin dengan janda. Sudah kebiasaan, sudah jadi kebiasaan orang-orang Arab itu kawin dengan janda. Sedangkan motif apakah Rasulullah mengharap harta dari Khadijah juga tidak. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak terlalu miskin, tidak fakir Rasulullah itu ya. Rasulullah itu harus kita ingat, cucunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu tidak ada istilah raja, tetapi seperti raja di Mekah. Karena tugas Abdul Muthalib itu memberi makan minum jamaah haji setiap tahun. Karena di zaman jahiliyah juga sudah ada jamaah haji itu. Kota Mekah itu sudah menjadi kota yang sangat sibuk, kota pariwisata terkenal yang sangat maju. Karena dalam agama sebelum Islam itu ada syariat menunaikan ibadah haji mereka ke Mekah. Jadi tugas Abdul Muthalib itu menjaga Ka'bah,
melayani jamaah haji, memberi makan dan minum jamaah haji. Jadi Abdul Muthalib itu orang yang kaya raya. Abdul Muthalib itu banyak anak. Salah seorang anak di antara anak-anak Abdul Muthalib itu adalah Abdullah. Abdullah itu suami dari Aminah dan ayahanda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa juga disebut Nabi Muhammad itu anak yang yatim, lagi miskin, harta piana? Itu dalam makna Rasulullah itu adalah memang anak yatim, ya. Anak yatim autentik dengan kemiskinan, tetapi sebenarnya yang disebut miskin itu bukan miskin harta, bukan miskin finansial, karena kakeknya orang kaya, paman-pamannya juga orang kaya. Mungkin menyangka Rasulullah itu anak orang miskin itu dalam tradisi tasawuf, tradisi sufi. Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar, ya, pernah berceramah di Masjid Muhammadiyah. Ya, waktu itu ada saya di situ. Beliau ceritakan bahwa Muhammad dan keluarganya itu bukanlah orang miskin. Kemudian Profesor Dr. Fadlur Rahman dari Pakistan juga tidak bisa menerima ketika Rasulullah disebut orang miskin. Tidak miskin. Rasulullah itu dari keluarga yang kaya, dari keluarga bangsawan. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Rasulullah nikah dengan Khadijah bukan mengharapkan harta Khadijah. Walaupun kemudian harta Khadijah itu habis dalam perjuangan menegakkan Islam, membiayai perang. Khadijah itu membiayai perang atau kebutuhan-kebutuhan lain, ya. Itu atas keridhaan Khadijah. Keridhaan Khadijah membantu orang-orang miskin, membantu suaminya, keridhaan dia. Wajar Khadijah melakukan itu, wajar Khadijah berkorban, karena Khadijah telah diberi kemantapan iman oleh Allah SWT bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Dia memiliki suami seorang nabi Khatimul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah dijamin oleh Rasulullah atas wahyu dari Jibril bahwa Khadijah itu, ya, mendapat mahligai nanti di dalam surga dan tinggal di surga Firdaus bersama suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah pun berkorban untuk Islam, memberi harta bendanya kepada Islam. Jadi tidak pernah sia-sia dan beruntung. Demikian tentang Khadijah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selama dengan Khadijah Nabi tidak berpoligami. Nabi baru berpoligami setelah Khadijah meninggal. Apakah kalau kita mau berpoligami harus tunggu istri kita meninggal dulu? Wassalam. Abu Ujung Rimba. Abu Ujung Rimba yang mulia, ya. Tidak. Kalau kita berpoligami, kalau memang ingin sekali berpoligami, Islam membuka juga kesempatan kepada orang yang ingin berpoligami, ya. Masna wa sulasara wa ruba, sampai 4 orang dibolehkan. Tapi dengan catatan seorang suami itu harus berlaku adil.
Adil dalam makna memberi kepada yang berhak. Kalau di rumah istri itu banyak anak, istri tua misalnya, tentu lebih banyak kita berikan nafkah. Kalau istri kedua satu anak, istri ketiga belum ada anak. Jadi harus adil. Dalam pulang ke rumah memberi nafkah batin juga harus adil. Misalnya satu rumah istri 2 malam, 2 malam, 2 malam begitu. Jadi harus adil, jangan ke rumah istri muda itu lebih banyak malamnya, ke rumah istri tua itu sedikit malamnya. Tetapi kalau istri tua rela itu tidak masalah. Keadilan juga menjaga hati. Menjaga hati. Kalau ada istri yang lebih dari satu, kita jaga hati mereka, jangan sampai mereka tidak senang kepada suaminya. Jadi Abu Junimah boleh saja kita berpoligami saat istri pertama masih hidup, tidak mencontohi Rasulullah misalnya. Tetapi kalau misalnya kita ingin mencintai Rasulullah dan Sayyidina Ali, itu sangat baik, ya. Sayyidina Ali juga begitu. Sayyidina Ali berpoligami, banyak istri Sayyidina Ali, berpoligami beliau. Tentu tidak lebih dari 4, ya. Kalaupun ada tambahannya, mungkin sudah meninggal atau sudah cerai, tapi tidak boleh lebih dari 4. Sayyidina Ali dalam riwayat hidupnya tidak pernah berpoligami selama dengan Fatimah Adh-Dhahra. Jadi Fatimah Adh-Dhahra, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak pernah dimadu oleh Ali bin Abi Thalib. Sama dengan Rasulullah tidak pernah memadukan Khadijah Al-Kubra. Khadijah tidak pernah merasakan madu. Dalam kehidupan modern ini lebih baik sebenarnya kita beristri tunggal, satu aja, ya. Tunggal itu, karena sangat sulit, sangat pahit, sangat susah kita banyak istri. Orang-orang yang beristri banyak sedikit cekcok, pergaulan modern, dan banyak juga perempuan tidak bisa menerima seorang suami lebih banyak istrinya. Jadi kalau kita beristri satu itu lebih baik, ya, mampu berlaku adil. Tetapi ada faktor-faktor lain, faktor katakanlah istri pertama itu sudah tidak tidak sehat, sudah sakit-sakitan, ya, sudah invalid, gitu ya, atau kanker cervix dan sebagainya, macam-macam lah penyakit. Sang suami masih bugar dia minta izin sama istri pertama, "Mak, bagaimana kalau saya kawin dengan si Fulan, supaya si Fulan itu bisa meringankan beban mama melayani saya sebagai suami." Kata istri tuanya, "Silakan, boleh." Apa salahnya menambah istri? Dibolehkan. Kalau tidak minta izin bagaimana? Menurut negara itu salah. Tapi menurut agama itu diberikan hak kepada suami, tidak perlu minta izin kepada istri pertama. Dan boleh menambah sampai 4 orang. Ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.